Pemirsa, kasus eksploitasi anak kembali terjadi. Kali ini polisi dan Dinas Sosial Kota Medan kembali menggeruduk sebuah panti asuhan yang diduga melakukan eksploitasi anak. Ya, pemirsa, dalam kasus ini petugas berhasil menyelamatkan 15 anak dan satu diantaranya masih balita. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan bersama Dinas Sosial Kota Medan kembali menggeruduk sebuah panti asuhan yang berdiri tidak memiliki izin. Panti asuhan bernama Karya Putra ini sudah beroperasi selama 4 bulan, terletak di Jalan Rinteraya, Kecamatan Medan, Tuntungan, Kota Medan, Sumatera Utara. Panti asuhan ini diduga melakukan praktek eksploitasi anak untuk mendapatkan keuntungan pribadi oleh pemiliknya. Usai melakukan pengecekan, petugas gabungan berhasil menemukan 15 anak dan satu diantaranya masih berusia di bawah 5 tahun. Kini, belasan anak tersebut sudah diasuh oleh fasilitas Kementerian Sosial. Penindakan ini dilakukan usai melihat peristiwa yang sebelumnya melakukan praktek eksploitasi anak dengan cara live TikTok untuk mencari empati warga. Melakukan pengecekan ke lokasi-lokasi lain yang terindikasi melakukan praktek-praktek yang sama yang di kejadian sebelumnya, yaitu dugaan eksploitasi anak. Kami mendapatkan satu lokasi yang setelah dilakukan pengecekan tidak memiliki izin. Di lokasi tersebut kami temukan ada 15 orang anak yang satu diantaranya masih berusia bawah 5 tahun. Sebelumnya di Kota Medan, polisi juga menggeruduk dan menetapkan ketua pengurus Panti Asuhan Tunas Kasih Olayama Raya sebagai tersangka dalam kasus dugaan eksploitasi anak melalui media sosial TikTok. Tersangka bahkan memanfaatkan 26 anak untuk meraup keuntungan hingga 50 juta rupiah per bulan. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapaharahap, iNews melaporkan. Pemirsa, pelajar SMP negeri di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara babak belur dianiaya oleh kakak kelasnya. Aksi perundungan yang dialami korban tersebut terekam kamera ponsel siswa dan kemudian viral di media sosial. Seorang siswa SMP di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara babak belur dianiaya oleh kakak kelasnya. Dalam video berdurasi 29 detik ini memperlihatkan korban dipukul secara membabi buta oleh pelaku. Tidak ada satupun siswa lain yang melerai aksi perundungan itu. Siswa lainnya malah menonton dan merekam aksi kekerasan itu dan diunggah ke media sosial. Diduga aksi perundungan itu terjadi karena pelaku tidak terima saat korban bercanda dengan temannya dan mengenai tubuh pelaku dan langsung memukul korban. Akibat pemukulan tersebut, korban mengalami luka lebam di bagian muka dan kepala bagian belakang. Sementara akibat perbuatannya, pelaku sudah diberi sanksi tegas oleh pihak sekolah. Siswa yang merekam kejadian itu pun diskorsing. Sanksi atau gimana, Bu? Pelaku diberikan sanksi sesuai dengan tata tertib dari sekolah bahwa kalau melakukan tindakan kekerasan di sekolah itu akan dimutasi ke sekolah lain. Untuk kasus perundungan ini, pihak sekolah, pemerintah Kecamatan Lasalimu Selatan, dan kepolisian dari Polsek Ambuau telah mempertemukan keluarga korban dan pelaku untuk dimediasi. Dari hasil mediasi, kedua belah pihak korban dan pelaku sepakat untuk berdamai. Dari Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang guru madrasah aliyah negeri di Pamekasan, Jawa Timur dimutasi usai protes gara-gara toilet sekolah berbayar. Ya, pemirsa, ini pihak sekolah menarik biaya Rp500 kepada setiap siswa yang hendak menggunakan toilet. Seorang guru madrasah aliyah negeri 1 Pamekasan, Jawa Timur, Muhammad Arif dimutasi gara-gara protes terkait toilet sekolah yang dipungut biaya. Arif dimutasi ke salah satu lembaga swasta. Arif tak terima lantaran mutasi dilakukan secara mendadak. Sekolah ini menarik biaya Rp500 kepada siswa dan guru yang hendak menggunakan toilet. Kok bisa seperti itu? Kok tidak ada pemilihan sebelumnya? Saya kan tidak pernah minta, Bu. Saya tidak pernah usul.
Saya tidak tahu juga nih Pak Arif, ini yang tahu Pak Kemenak. Padahal dalam Undang-Undang tahun 2014 nomor 5 di situ tentang Undang-Undang ASN. Di situ ketika ASN mau mutasi mengajukan surat permohonan. Kepala Sekolah Nu'man Afandi membenarkan hal ini. Menurutnya penarikan biaya untuk membentuk tanggung jawab siswa agar memelihara toilet karena kerap kotor. Nah, dalam perjalanan kami memimpin di sini, rupanya kamar mandi itu ada sedikit masalah, Pak. Yang pertama, kamar mandi sama anak-anak sering digunakan untuk tempat berlindung ketika jam pelajaran. Izin ke kamar mandi, tapi di sana ternyata tidak pipis, tapi hanya untuk berlindung. Kabar ini pun viral di media sosial dan menyedot ragam pendapat warganet. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Prianto, iNews melaporkan.